Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Saaska Askia dengan NIM A510180252. Saya ingin mempresentasikan mengenai pembelajaran kognitif. Topik pertama, perkembangan kognitif dan memperoleh bahasa. Kedua, topik kedua, prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan bahasa Inggris. Yang pertama, karakteristik perkembangan kognitif anak SD. Anak usia sekolah dasar yaitu sekitar usia 6-12 tahun berada dalam tahap operasional konkret menurut teori Jean Piaget. Pada tahap ini, kemampuan berpikir anak mulai berkembang namun masih terbatas pada hal-hal yang nyata dan konkret. Ciri-ciri utama perkembangan kognitif anak SD di antara lain berpikir logis, namun konkret. Anak mulai mampu memahami logika tetapi hanya dalam konteks yang nyata atau konkret. Misalnya, mereka bisa menghitung benda nyata, tapi belum bisa memahami konsep matematika abstrak. Yang kedua, memahami sebab-sebab sederhana. Anak dapat memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya. Misalnya, jika hujan, maka jalanan menjadi basah. Yang ketiga, senang bereksplorasi dan aktif mencoba. Mereka sangat antusias untuk mencoba hal-hal baru, bermain peran, dan belajar melalui pengalaman langsung. Dan yang keempat, belajar dari pengamatan yang pengalamannya nyata. Pembelajaran akan lebih efektif jika melibatkan aktivitas fisik dan penggunaan alat bantu visual. Dan yang kelima, memiliki daya ingat yang berkembang. Anak mampu mengingat instruksi sederhana dan mengulang kembali informasi yang mereka terima walaupun belum optimal dalam mengorganisasi informasi abstrak. Dan yang keenam, kesulitan memahami konsep abstrak. Misalnya, konsep waktu, emosi kompleks, atau nilai moral yang mendalam masih sulit dipahami jika hanya dijelaskan secara virtual. Teori pemerolehan bahasa kedua ada 3 utama yang relevan untuk menjelaskan bagaimana anak usia sekolah dasar mempelajari bahasa kedua, yaitu bahasa Inggris. Menurut teori Stephen Carson, Theory of Second Language Acquisition menyampaikan 5 hipotesis. Namun yang paling penting untuk anak SD adalah Affective Filter Hypothesis. Anak akan belajar bahasa lebih efektif jika merasa nyaman, senang, dan tidak tertekan. Jika suasana kelas positif dan menyenangkan, maka hambatan emosional filter efektif akan rendah, sehingga anak lebih mudah menerima bahasa baru. Input yang kedua, input hipotesis. Anak harus mendapatkan input yang dapat dipahami mereka tetapi masih bisa dipahami dengan bantuan kelas, yaitu bantuan konteks visual atau petunjuk guru. Menurut teori Lev Vygotsky, Social Cultural Theory, Vygotsky menekankan bahwa bahasa dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dalam Zone of Proximal Development (ZPD). Yang pertama, anak SD akan lebih cepat menguasai bahasa jika belajar bersama dengan teman-teman atau yang dibimbing oleh guru. Yang kedua, scaffolding atau bantuan sementara sangat penting dalam proses belajar bahasa. Dan yang ketiga, aktivitas kelompok, bermain peran, dan kolaborasi membuat proses pemerolehan bahasa menjadi lebih alami dan efektif. Menurut Jean Piaget, teori perkembangan kognitif, Piaget menjelaskan bahwa anak SD belajar dalam tahap operasional konkret, sehingga yang pertama,
Mereka belajar bahasa melalui aktivitas yang melibatkan indera dan objek nyata. Dan yang kedua, anak-anak belum mampu memahami konsep abstrak. Jadi pembelajaran bahasa harus dilakukan melalui media konkret seperti gambar, lagu, benda nyata, dan permainan. Dan yang ketiga, bahasa tidak hanya dipelajari secara sosial tapi juga tergantung pada perkembangan kognitif anak. Kesimpulan dari ketiga teori ini saling melengkapi dan membantu guru merancang strategi pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan, interaktif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak SD. Untuk ketiga, implikasi ke pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan pemahaman dari ketiga teori. Di atas terdapat beberapa implikasi penting bagi guru dalam mengajar bahasa Inggris kepada siswa sekolah dasar. Yang pertama, ciptakan suasana belajar menyenangkan. Sesuai dengan efektif filter hipotesis dari Carson, anak akan lebih mudah menyerap bahasa jika mereka merasa nyaman, senang, dan bebas dari tekanan. Dan kedua, guru bisa menggunakan lagu permainan dan pujian untuk menciptakan konkret dan visual. Dan yang kedua, gunakan media konkret dan visual. Anak SD berpikir konkret menurut Piaget, jadi mereka akan lebih mudah belajar jika menggunakan gambar, benda, flashcard, boneka, atau video. Misalnya, saat belajar kosakata tentang buah, tunjukkan buah asli atau gambar yang menarik. Dan yang ketiga, libatkan anak dalam interaksi sosial. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar. Guru bisa menerapkan pentingnya interaksi sosial dalam belajar kelompok, bermain peran, atau bercerita, berpasangan, menggunakan bahasa Inggris bersama. Dan yang keempat, berikan scaffolding atau bantuan bertahap. Anak butuh bimbingan saat belajar bahasa baru. Guru bisa memberikan contoh terlebih dahulu, lalu perlahan mengurangi bantuan seiring kemampuan anak meningkat. Dan yang kelima, hindari konsep abstrak. Konsep seperti past tense atau modal verb yang terlalu abstrak sebaiknya tidak diajarkan secara teoritis tapi melalui cerita sederhana dan contoh nyata. Untuk topik kedua, prinsip dan teori pengajaran 4 keterampilan. Yang pertama, listening, mendengarkan. Prinsip, mulai dari audio sederhana, ucapkan dengan jelas, dan gunakan suara yang menarik. Contoh aktivasi mendengarkan lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, lalu menebak menyebutkan kata-kata yang didengar. Contoh aktivitas mendengarkan lagu anak-anak dalam bahasa Inggris, lalu menebak atau menyebutkan kata-kata yang didengar. Media, audio lagu, atau video YouTube. Alasannya, lagu menyenangkan, mudah diingat, dan meningkatkan minat serta konsentrasi belajar anak. Dan yang kedua, speaking. Dorongan anak untuk berani berbicara mulai dari kata dan kalimat sederhana. Contohnya, aktivitas permainan Simon Says dengan instruksi bahasa Inggris seperti Simon Says touch your nose. Media kartu instruksi atau gambaran
Pada slide, alasan permainan membuat anak aktif, tidak takut salah, dan lebih percaya diri dalam berbicara. Reading 3 membaca. Gunakan teks pendek dan gambar untuk membantu pemahaman. Media, buku cerita anak, atau slide bergambar alasan. Gambar membantu anak mengaitkan kata dengan makna, meningkatkan pemahaman. Yang keempat, writing, menulis. Latih anak menulis mulai dari kata lalu kalimat pendek secara bertahap. Contoh, aktivitas membuat kalimat yang kosong menggunakan kata-kata yang tersedia. Fill in the blanks. Fill in the blank. Fill in the blank. Baik. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.